Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena kita sudah percaya Yesus dan diselamatkan dalam Yesus. Dan itu hadiah yang terbesar, anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Karena satu hari ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya kepastian bahwa dalam Yesus kita punya hidup yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Tema saya hari ini adalah pesan untuk anak-anak remaja. Jadi saya ambil dari SMA ke bawah, antara kelompok SMP SMA, ya, dari 13 sampai 17 tahun atau 18 tahun. Jadi renungan saya ada untuk kelompok ini. Saya baca tuh ayat dari Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena kamu panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dalam ke-10 hukum, ayat seperti ini ya menjadi sangat ditempatkan di sana. Anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, beberapa masalah anak remaja yaitu tentang harga diri. Mereka kurang harga diri dan mereka terpengaruh oleh banyak sekali pemahaman yang keliru tentang harga diri. Yaitu pertama, orang dianggap berharga kalau dia cantik. Bagi saya cantik itu bonus, tapi secara fisik cantik itu bukan ukuran harga diri. Yang kedua, kaya secara materi. Ya, tidak salah juga kalau kita mewariskan kekayaan dari orang tua kita, tapi itu bukan dasar harga diri kita. Yang ketiga, kita pintar secara akademik, dan itu berkat, tapi bukan ukuran harga diri kita. Yang keempat, kita mencari ketenaran, dan itu yang kemudian menjadi semacam obsesi orang untuk supaya apa saja dilakukan supaya dia terkenal. Nah, 4 hal itu yang biasanya menjadi ukuran harga diri dunia pada umumnya. Tapi bagi kita, harga diri kita adalah ketika kita dicintai oleh Yesus. Yesus akan mengasihi kita dengan hidupnya sendiri, sehingga kita berharga. Dan yang pertama adalah soal harga diri. Yang kedua, godaan-godaan yang lain yang harus diperhatikan bahwa anak-anak remaja itu rentan kepada pornografi. Anda harus hati-hati dengan pornografi. Yang kedua, yang sangat berbahaya juga setelah pornografi, harga diri tadi saya sebut, tapi juga ini soal apa? Ini soal pergaulan. Anak-anak remaja itu senang mencari teman, senang untuk bergaul, dan itu memang sudah naturnya anak-anak remaja dari kelas 1 SMP sampai SMA lah. Jadi hati-hati karena pergaulan ini sangat berbahaya kalau kita salah bergaul. Jadi harga diri, ya hati-hati yang namanya dengan pornografi, hati-hati dengan namanya pergaulan. Kalau kita salah bergaul bisa sangat berbahaya. Juga narkoba, juga kekerasan. Nah, jangan sampai kita salah bergaul. Sebab kalau kita salah bergaul, pornografi, kekerasan, ya juga tentang narkoba. Ya, orang-orang yang punya obsesi untuk terkenal yang melakukan apa saja, ini bisa menghantui kita. Jadi anak-anak yang masih dalam usia remaja, nasihat saya adalah dengarlah apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Dengarlah apa yang dikatakan oleh ayah dan ibumu. Karena disitulah letak kunci kamu akan stabil. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya yang bersih, dijaga itu dengan nasihat orang tua akan firman Tuhan. Jadi biarlah Anda pegang firman Tuhan. Kalau kamu pegang firman Tuhan, Alkitab menjamin dalam Mazmur bahwa kamu akan selalu aman. Mengapa? Karena itu akan menjamin kelakuanmu. Itu akan menjamin karaktermu. Nilai-nilai hidupmu akan dijamin kalau Anda melekat kepada firman Tuhan. Jadi nasihat orang tua, ajaran orang tua, baik ayah dan ibu, dengarlah itu untuk model dan untuk kebaikan. Ayat ini bilang yang kedua ialah jangan melupakan ajaranku. Iya, jangan melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi mengapa orang tua selalu ulang? Karena anak-anak suka selalu lalai, lupa. Jadi ulangan pasal 6 ingatkan kepada para ayah untuk selalu bicara, selalu ingatin anak-anak, selalu kasih tahu. Dan kalau Anda dikasih tahu, kamu dikasih tahu oleh papa mama, oleh abang atau kakak, ya jangan melawan. Mama sih kalau kerjanya itu aja, udah tahulah, jangan. Bapak kerjanya cuma itu baca Alkitab doa, rajin ke gereja. Ya, memang dia ulang-ulang, harus diulang-ulang. Nanti kalau kamu jadi orang tua juga kamu ulang-ulang itu ke anak-anak kamu. Ya, jadi jangan bosan kalau orang tua mengulang-ulang memberi kamu nasihat. Jangan marah, jangan tersinggung, atau jangan kesal kalau papa, kalau mama, kalau abang atau kakak selalu
Atau kalau ada kakek nenek opung datang ke rumah dan selalu ingatin kamu yang baik, jangan kamu bete. Karena Alkitab katakan jangan kau melupakan. Dikasih tahu berkali-kali aja lupa. Apalagi gak dikasih tahu. Nanti dibilang papa mama gak kasih tahu lagi. Mengapa saya kasih tahu ini penting? Karena saya menangani banyak sekali anak-anak remaja yang mereka jatuh pada narkoba, jatuh pada pergaulan bebas, jatuh pada mereka mulai berjudi kecil-kecilan. Nanti lama-lama kalau tidak tertangani jadi edik dan jadi besar. Mereka mulai mencari harga diri mereka kepada jalur-jalur yang salah. Atau mereka kemudian mulai mencoba-coba A, B, C, D yang dianggap nggak ada masalah buat belajar. Tapi di situ pintu buat Anda hancur. Jadi saya ingatkan sebelum hancur. Nah, kalau kita menangani narkoba ada 3 prinsip. 1 preventif, dan saya masuk pada aspek ini, preventif. Maksudnya jangan sampai kamu jatuh. Kita cegah dulu sebelum kamu jatuh. Yang kedua adalah kuratif. Anda sudah pakai narkoba, Anda harus masuk rehab. Karena kalau di rumah berat sekali. Kecuali papa mama standby jaga kamu. Kalau enggak berat sekali. Apalagi kamu pakai putau, waduh berat sekali. Sugestinya kencang sekali. Dan yang ketiga represif. Jadi preventif yang saya lakukan sekarang, jangan sampai Anda terjebak. Sebab kalau Anda sudah terjebak kepada narkoba misalnya, pendekatannya sudah bukan preventif lagi, kuratif. Orang sudah kena, Anda ditangani, diobatin, dibimbing. Nah yang ketiga represif. Nah kalau represif ini urusan kepolisian, udah hukum, bisa masuk penjara. Sebelum Anda terlibat jauh, saya pakai pendekatan preventif. Jadi dengarlah nasihat orang tuamu, papa dan mama. Jangan kamu lupakan apa yang mereka sampaikan. Ya, biarlah itu direkam di hatimu yang paling dalam. Biarlah itu teringat, teringang-yang selalu kamu ingat. Apa nasihat papa dan mamamu. Satu hari kalau papa sudah tidak ada, sudah meninggal misalnya, atau mama satu hari sudah tidak ada, sudah meninggal, pesan mama apakah yang masih terngiang-ngiang di hati kamu? Pesan baik apakah yang kau masih ingat dari ayahmu, dari papamu? Nanti kamu menyesal. Waduh, kok saya ingin papa bicara. Kalau papa udah bicara, ya dia bicara panjang lebar. Dulu saya bosan, sekarang saya rindu papa bicara. Malah saya tidak tahu apa yang dibicarakan waktu itu. Kenapa? Karena dia sudah meninggal dan waktu itu saya tidak perhatikan. Jadi sehingga mengatakan bahwa jangan lupakan ajaran yang disampaikan oleh ayah dan ibumu. Karena seringkali kita suka lupa. Hal yang ketiga ayat 2 ini luar biasa bagus sekali. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ini ayat ini luar biasa. Saya sangat suka dengan ayat 2. Dikatakan karena panjang umur dan lanjut usia. Ini bicara bukan soal sekedar umur saya panjang. Ya, PBB mengatakan umur kita lansia itu di atas 80. Di bawah 80 itu masih dianggap bukan lansia. Lebih dewasa tapi bukan lansia. Nah, tapi kalau kita lansia berarti di atas 80-an. Nah, ini bukan soal umur di atas 80-an. Tapi ini soal generasi setelah kita. Yaitu kita punya kehidupan, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, generasi keempat, kelima, itu akan menjadi orang-orang yang mewarisi negeri. Kata firman Tuhan di kitab Amsal dan Mazmur. Jadi katakan bahwa Tuhan akan menambahkan umur. Panjang umur akan kuberikan. Iya, lalu lanjut usia akan kutambahkan. Jadi orang-orang yang mendengar nasihat ayah dan ibunya, anak-anak remaja yang memberi kupingnya, memberi hatinya untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh papa dan mama. Jangan diabaikan itu. Mungkin kadang-kadang mama kalau menyampaikannya cerewet, aduh kita pusing. Tapi jangan lupa di balik itu dia sangat mengasihi kamu. Wah kalau papa sudah bersabda mah capek saya. Jangan dulu. Karena itu tuh kebaikan kamu. Satu hari kamu kehilangan nasihat dari papa kamu. Kenapa? Karena kamu tidak memperhatikan itu. Ketika papa masih hidup perhatikan itu. Satu hari papa sudah dipanggil Tuhan, kamu rindukan tapi papa sudah nggak ada. Tapi kalau kamu masih ingat nasihat-nasihat dia, itu indah. Saya ingat dia dulu papa saya kalau saya mengalami sesuatu di datang dan dia berkata, anakku berdoalah. Ini cuma satu tikungan kecil dan kita belajar untuk sabar ya. Ibu saya kalau saya ada masalah, ya tenang ya, mama selalu ada dan mendoakan kamu ya. Atau seorang abang bilang udahlah nggak apa-apa, abang di sini kok. Kita sama-sama belajar. Kalau sesuatu kasih tahu ke abang ya, jangan segan-segan. Nah kalau kita masih mengingat kata-kata gitu, itu harta buat kita. Dikatakan di bagian akhir bahkan serta sejahtera. Sejahtera itu bukan soal sekedar kita punya kehidupan stabil secara ekonomi, tapi kita aman.
Aman. Sejahtera itu aman. Ya, aman. Ya, teman saya namanya aman, tapi dia nggak aman karena banyak musuh, karena dia nggak benar. Di sana sini bikin masalah, jadi orang banyak yang cari dia untuk nagih utang lah, untuk masalah ABCD dah. Jadi dia nggak aman. Nah, sejahtera itu tidak soal sekedar secara materi ekonomi kita cukup bagus dan stabil, tapi kita aman. Kita tenang karena hubungan kita dengan orang lain baik, maka Tuhan memberikan kita, malaikat Tuhan berpagar sekeliling kita untuk memberikan kita, mengurniakan kita keamanan, dan itulah yang dimaksud sejahtera. Nah, jangan lupakan nasihat orang tuamu. Kalau suruh belajar, ya belajar. Kalau suruh berhenti main game dan belajar, ya belajar. Mengapa? Itu untuk kebaikan kamu. Sehingga karena mereka sayang, mereka kasih tahu, dengarlah itu. Maka umurmu akan panjang, tetapi juga kamu akan sejahtera. Hal yang keempat saya ingin mengatakan begini. Temukanlah bakat kamu apa. Ya, biasanya ada interest tertentu yang kamu ya lebih suka daripada yang lain. Nah, bisa jadi itu menunjukkan bakat. Kalau tidak, Anda tes aja dulu lah. Kamu tes aja dulu untuk tahu apa bakatmu, apa minatmu. Nah, karena kombinasi antara bakat dan minat, ya, itu membuat kamu bisa mengembangkan bakat kamu dan minat kamu ke depan. Jadi jangan habiskan waktu untuk hal yang bukan istilahnya passion kamu. Keunikan kamu ada di bakat kamu dan di minat kamu. Nah, temukan itu dan kembangkan itu. Nah, berdoa juga untuk masa depanmu. Ya, dari sekarang. Jadi masa depan tidak dibangun ketika Anda sudah tua, tapi dari sekarang di usia 12 selesai SD, SMP itu kelas 3. 13 tahun. Ya, sampai SMA itu kira-kira 17-18 tahun. Ya, nah jadi 12 tambah 6 18. 17-18. Nah, usia itu usia yang kamu harus gumuli. Doakan kalau kamu ingin menjadi seorang, katakanlah seorang pedagang, ya, berdoa untuk itu. Mulai kembangkanlah bakatmu. Kalau kamu ingin jadi penulis novel, kamu mulai belajar untuk beli novel, baca novel. Kalau kamu ingin menjadi seorang pilot, kamu mulai belajar tentang kedirgantara dan segala macam. Kalau kamu ingin jadi tentara, polisi, angkatan laut, angkatan udara, ya kamu belajar sekarang. Ya, makan, jangan merokok, giginya harus bagus. Ya, kalau giginya terlalu rapat nggak boleh, giginya ompong susah. Ya, ambil jurusan IPA supaya bisa masuk ke sana. Ya, kalau kamu pendek juga nggak diterima. Ya, harus ada batas tertentu. Ya, dan kamu harus sehat. Kalau kamu merokok, ya nggak bisa. Waktu dites jatuh kamu. Jadi berenanglah supaya kamu tinggi. Ya, berenanglah supaya kamu sehat. Makanlah teratur, jangan merokok, jangan alkoholis. Jangan kamu memakai ganja dan sebagainya. Jangan badan kamu ditato, nggak terima. Kalau kamu ingin jadi musisi apa? Saya ingin menjadi pemain piano yang bagus. Belajar sekarang. Kalau kamu ingin jadi seorang gitaris, belajar sekarang. Saya berbakat untuk menjadi seorang penjelajah. Ya, belajar sekarang. Saya ingin menjadi seorang peneliti, belajar sekarang. Ya. Saya ingin menjadi seorang yang ahli masak. Nah, mulai baca resep-resep dan mungkin ikut lomba chef. Pokoknya temukan bakatmu, kembangkan itu. Temukan minatmu dan doakan itu. Kenapa? Dari sekarang ini kau mulai membangun apa yang disebut dengan masa depanmu. Jadi jangan sia-siakan usia 13 sampai 15 karena itu usia yang sangat strategis. Kalau kita salah di situ dan terpengaruh, maka masa depan kita akan suram. Untuk menutup pertemuan saya ingin mengatakan jangan minder. Ya, jangan punya inferiority kompleks, minder, jangan. Jangan malas dan menunda waktu. Ya, Dek, ya, mamanya bilang Jessica, kamu jangan lupa ya cuci piring nanti aja mah. Ya, dibilang ke anaknya Mei, kamu jangan lupa belajar ya nanti aja mah, sore mau ke teman dulu, mau beli pulsa dulu. Atau papanya bilang Angel, kamu tolong bersihkan itu ya kamar mandi. Entar apa? Aku terus capek aku. Nah, ketika orang tua kasih sesuatu, Anda lakukan aja. Jangan minder, siapapun papamu dan siapapun mamamu. Kalau papamu pun cuma bekerja biasa, jangan minder. Berdoalah karena kepadamu Tuhan akan membuka jalan. Gunakan masa-masa remaja 13 sampai 18 tahun Anda untuk betul-betul belajar. Betul-betul dengar apa nasihat papa dan mama. Jangan lupakan itu. Temukan bakatmu, minatmu, dan kembangkan, doakan itu. Yang terakhir, jangan minder. Berjuang saja. Jangan tunda-tunda waktu, apalagi malas. Kenapa? Karena kamu sedang mulai membangun masa depanmu. Happy, bergaul dengan anak Tuhan yang baik, rajin ke gereja, entah kamu menjadi pemain musik, ya penari, atau worship leader, apa saja. Bergaulah dengan orang-orang baik, supaya kamu bisa
sama-sama bertumbuh ke arah masa depan yang lebih baik. Terus memberkati dan shalom. Amin.